Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Belu News pada siang menjelang sore hari ini. Tema live saya pada siang menjelang sore hari ini adalah terkait dengan pidato Bupati Belu pada saat tanggal 17 Agustus yang lalu. Yaitu terkait berbicara tentang sektor pariwisata. Saya mengutip satu pernyataan dari waktu pada saat pidato menyampaikan bahwa pariwisata itu menjadi satu aspek peningkatan pariwisata di perbatasan. Ada bahasa yang mencapai tercermin dan teraktualisasi, memiliki potensi maupun peluang untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor pariwisata. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Bupati yang terhormat, kenapa sampai hari ini PLBN yang menjadi ikon pariwisata destinasi wisata Kabupaten Belu, kenapa sampai hari ini tidak dibuka dan kenapa tidak dilanjutkan pembangunannya? Kalau ketika Bapak berbicara tentang faktor pariwisata, kalau Bapak tahu bahwa Kabupaten Belu ini berbatasan langsung dengan negara Republik Demokrat Timor Leste. Pariwisata seperti apa yang Bapak bicarakan ketika pada saat pidato, pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang lalu? Di sini saya ingin mempertanyakan pariwisata yang Bapak maksud itu seperti apa? Yang sudah dijalankan oleh pemimpin pemerintahan hari ini. Sektor pariwisata apa? Karena melihat pariwisata yang hari ini menjadi ikonnya Kabupaten Belu itu adalah destinasi wisata Patung Bunda Maria Teluk Gurita dan Padang Rumput Punan Fehan. Kalau pada saat 17 Agustus yang lalu Bapak menyampaikan terkait dengan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Belu, sekarang tolong Bapak jelaskan pariwisata yang Bapak maksud itu seperti apa? Dan seperti apa yang sudah disukai oleh masyarakat masyarakat luar ataupun mancanegara? Ataupun masyarakat daerah negara tetangga sebelah. Karena setahu kami, sepemahaman kami, yang menjadi ikon hari ini di Kabupaten Belu itu adalah pariwisata dalam sektor rohani, yang menjadi destinasi wisata rohani, yaitu salah satu adalah PLBN. Bahkan orang maupun dari mana datang, orang harus mampir, harus foto-foto di PLBN, walaupun pembangunannya itu belum 100%. Bahkan ada orang yang ikut belakang sampai pingin foto. Kenapa itu masih ditutup untuk umum? Terus kenapa tidak dilanjutkan? Kalau Bapak berbicara dari sektor pariwisata, ini yang menjadi pertanyaan kami. Kalau misalnya Bapak kemarin mau berpidato, kenapa Bapak tidak pidato saja bahwa keberhasilan di Rumah Sakit Umum Atambua, bahwa Bapak peningkatan kesehatan, juga Bapak sampaikan bahwa hari ini pemerintah daerah menyampaikan bahwa saya sudah beli alat kesehatan namanya endoskopi. Bapak sampaikan harganya sekian, kegunaannya untuk ini. Kenapa itu tidak disampaikan? Bapak bicara pariwisata, kami juga mempertanyakan pariwisata yang Bapak maksud itu yang mana? Sedangkan Patung Bunda Maria yang menjadi ikon pariwisata, destinasi wisata rohani bagi masyarakat Kabupaten Belu, yang bahkan orang dari luar negeri pun gemar datang ke Kabupaten Belu Atambua ini hanya untuk melihat dan berdoa, dan bahkan mereka mau mengabadikan momen-momen itu. Kenapa tidak dilanjutkan dan kenapa tidak dibuka? Kalau bicara pariwisata, saya pikir kemarin pidato Bapak menyampaikan bahwa kesehatan gratis masyarakat Kabupaten Belu seperti begini, di Rumah Sakit Umum Atambua pelayanan kesehatan seperti begini, sudah beli alat endoskopi nilainya sekian, dan yang mengoperasikan dokter ini. Kenapa itu tidak disampaikan menjadi satu keberhasilan?
Kenapa bicara pariwisata? Sampai hari ini kita melihat bahwa pariwisata yang di mana yang dimaksud oleh pemerintahan hari ini. Pariwisata seperti apa yang menjadi ikon daerah Kabupaten Belu? Ini menjadi kami masyarakat Kabupaten Belu bertanya, supaya kami jangan menduga omong A buat B. Dengan percaya diri kita menyampaikan di atas podium, pada saat pidato kita menyampaikan, tercermin dan teraktualisasi, memiliki potensi maupun peluang untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor pariwisata. Sekarang saya mempertanyakan, pariwisata seperti apa yang saat ini sudah dibuat oleh pemerintahan perubahan hari ini? Sedangkan patung Bunda Maria yang ada di Teluk Gurita sebagai destinasi wisata rohani dan mampu menarik wisatawan baik lokal, interlokal maupun mancanegara datang. Kenapa itu tidak dilanjutkan dan kenapa tidak dibuka? Sehingga ketika pidato bicara tentang pariwisata, orang akan melihat patung Bunda Maria sebagai ikonnya Kabupaten Belu hari ini. Terus kegiatan apa juga yang sekarang dibuat di Fulan Fehan yang ada di gunung sana. Tapi saat pidato sudah menyampaikan bahwa akan melihat ini perekonomian dari sektor pariwisata. Sekarang saya mau pertanyakan, pariwisata seperti apa yang hari ini Bapak sampaikan atau pemerintahan daerah Kabupaten Belu sudah lakukan? Mengingat patung Bunda Maria sampai hari ini kita ketahui bersama tidak dilanjutkan pembangunannya. Terus yang kedua ditutup, tidak dibuka, sehingga orang-orang yang mau pergi foto, orang kadang-kadang ikut dari belakang, seperti pengakuan oleh beberapa sumber yang katanya orang mau pergi harus ikut belakang baru bisa masuk. Terus kita percaya diri, kita bicara bahwa peningkatan dari sektor pariwisata. Ini yang menjadi catatan kritis kami masyarakat Atambua, khususnya saya secara pribadi Vicky Nak ini mempertanyakan. Saya pikir pada saat pidato itu menyampaikan kesehatan gratis, kami sudah lakukan ini, kami sudah beli namanya alat endoskopi, harganya juga sekian, kegunaannya untuk ini, dan berapa orang yang sudah diperiksa, dan siapa-siapa saja yang sudah menggunakan alat itu. Ini yang saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu mempertanyakan. Coba Bapak Ibu masyarakat Kabupaten, coba putar ulang itu pidato pemerintah daerah melalui Bupati pada saat 17 Agustus yang lalu. Ketika bicara tentang pariwisata, tanyakan pariwisata mana yang sudah dibuat. Sedangkan patung Bunda Maria itu dibiarkan seperti begitu. Tidak dilanjutkan dan tidak juga dibuka. Kalau bicara audit seperti apa yang sudah 2 tahun ini tidak selesai. Apakah pemerintah daerah ini tidak melihat ada peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar situ? Bahkan ada pemasukan buat daerah ini dari sektor pariwisata, yaitu patung Bunda Maria yang ada di Teluk Gurita. Menyangkut apa yang disampaikan oleh salah satu tim sukses, saya sebut tim sukses, Naim Markus Tato mengatakan pemerintahan itu berkelanjutan. Kalau bicara pemerintahan berkelanjutan, kenapa tidak dilanjutkan pembangunan patung Bunda Maria? Kalau bicara berkelanjutan, kenapa dihentikan? Ini kami bertanya. Kalau ingin meningkatkan pariwisata, setidaknya pemerintah juga lihat. Ada tidak itu pendapatan untuk daerah dari sektor pariwisata rohani, khususnya patung Bunda Maria itu? Kira-kira ada perekonomian yang tumbuh tidak di sekitar patung Bunda Maria itu, masyarakat sekitar situ? Dan ada tidak untuk pemasukan untuk daerah ini? PAD-nya ada tidak? Coba di sini. Apakah itu sudah dibuat? Sehingga pada saat pidato menyampaikan dari sektor pariwisata. Ini yang menjadi pertanyaan kami.
terus kita publikasikan itu bunga yang tanam sedikit di situ, panggil orang foto, publikasikan, bilang ini bunga ini orang di seluruh Indonesia ini orang banyak tanam bunga seperti itu, orang foto. Untuk foto-foto mungkin orang dari luar tidak senang datang foto situ. Masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi saya mengajak, coba dilihat isi pidato daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu pada saat HUT RI yang ke-77 di lapangan umum Atambua. Marilah kita baca isi pidato. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya gambarkan, biar masyarakat Kabupaten Belu tahu. Saya Fikinak, dengan segala konsekuensi, saya sudah persiapkan diri secara matang. Dihina, tetap saya akan berdiri untuk menyuarakan ini semua. Saya tidak peduli. Lu mau hina saya kan? Lu mau buat apa? Omong tentang saya tidak punya waktu. Bagi saya hina satu kali dan berkali-kali, nilai tetap sama dihina. Tapi berbicara tentang hal yang benar, saya tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Itu janji dan komitmen saya. Kemiskinan itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan saya. Tapi mempertahankan harga diri, mempertahankan kepercayaan masyarakat kecil, itu tetap akan saya lakukan. Jadi saya juga berbicara A, ya A, saya tidak bicara A, saya buat B, tidak. Supaya orang jangan menertawi saya. Ilmu pengetahuan yang saya punya, saya berbagi. Kalau bisa saya bantu masyarakat, saya bantu dengan tulus dan ikhlas. Dan saran saya kepada kamu kalian yang merasa diri menang hari ini, gunakanlah akun asli ketika kita berdiskusi. Supaya jangan dianggap liar dan hanya menyerang privasi. Dari sudut kota Belu, saya Fikinak mengakhiri live saya. Senantiasa apa yang saya sampaikan, mari kita renungkan bersama dan mari kita kaji bersama. Apakah yang disampaikan itu benar apa adanya. Dari sudut kota Belu, saya Fikinak mengakhiri live saya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.